Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Yai, di sini saya harus berkata jujur. Saya ini peminum berat Pak Yai. Bahkan hampir setiap hari itu saya menghabiskan waktu dengan teman-teman Pak Yai. Tapi yang membuat saya berbeda itu akhir-akhir ini ketika mendengar suara adzan itu hati saya ingin melangkah mendekatkan diri kepada Allah Pak Yai. Saya di sini minta solusinya, bagaimana cara bertobat Pak Yai. Sekian dari saya Pak Yai. Ya alhamdulillah, artinya dalam diri Anda itu sudah mendapatkan setitik cahaya hidayah itu. Meskipun masih merasa diri ini tidak pantas, kemudian masih bingung untuk cara bertaubat dan sebagainya, tapi sudah muncul keinginan, itu adalah suatu anugerah Allah yang sangat luar biasa, yang artinya itu perlu dirawat dan dikembangkan hidayah itu supaya menjadi lebih baik dan kemudian lebih maksimal gitu. Justru ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya tidak pantas, bahwa dirinya itu merasa berlumuran dosa, ya memang namanya manusia, memang hal seperti itu wajar dan harus seperti itu. Cuman kan tidak berlarut-larut atau jangan sampai berlarut-larut kemudian hingga menimbulkan rasa rendah diri yang amat sangat, sehingga kekhawatiran itu untuk bingung bertobat atau mendekat kepada Allah, malu dan sebagainya, itu malah tidak segera dilaksanakan atau tidak segera untuk mendekat gitu. Artinya ketakutan, rasa malu, rasa kebingungan itu hanya sebatas kebingungan gitu. Jangan sampai seperti itu. Justru begini gitu. Ketika seseorang itu merasa tidak pantas beribadah atau mungkin katakanlah ke masjid dan sebagainya seperti itu, ketidakpantasannya itu akan seperti apa dan bagaimana gitu. Artinya begini gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menciptakan ataupun tidak membuat untuk tempat orang suci di muka bumi ini setelah Nabi Muhammad SAW itu. Orang suci loh ya, bukan tempat sucinya gitu loh. Orang suci artinya banyak orang beranggapan bahwa ketika seseorang itu masih berbuat maksiat dan lain sebagainya gitu, mereka tidak pantas ke masjid, tidak pantas ke tempat-tempat ibadah ataupun katakanlah berbuat baik ataupun ibadah gitu. Itu adalah argumen yang keliru gitu. Mereka beranggapan bahwa tempatnya orang buruk itu ya di bar, kemudian di tempat karaoke atau di tempat diskotik dan lain sebagainya. Salah gitu. Justru masjid itu adalah tempat-tempat orang yang merasa berlumuran dosa, orang-orang yang memiliki dosa, kemudian orang yang masih bermaksiat dan sebagainya, ya harus larinya ke masjid malahan gitu. Tapi kan kadang anggapan orang malah merasa tidak pantas itu. Akhirnya ketika seseorang itu masih melakukan atau belum bisa meninggalkan hal-hal negatif atau berbuat buruk dan lain sebagainya, ya harus diimbangi dengan berbuat baik gitu. Ketika seseorang itu sudah muncul rasa hidayah, kemudian titik hidayah, dia tidak segera atau melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, ya maka akan niatan-niatan baik itu atau hidayah itu akan hilang gitu, karena tidak dipupuk dan sebagainya gitu. Itu anggapan orang banyak yang sering keliru. Maka mulai hari ini silahkan atau sesegera mungkin dilakukan hal-hal yang berbuat baik, yang intinya adalah hubungannya untuk ibadah itu, meskipun masih belum bisa meninggalkan hal-hal yang negatif atau maksiat itu. Jadi ketika Anda misalnya saya masih berbuat maksiat seperti ini, apakah saya bisa sholat, apakah saya bisa berbuat baik, apakah kita bisa ke masjid dan sebagainya? Justru bisa gitu, dan sangat bisa gitu, dan memang harus seperti itu. Saya masih kerja di pekreditan atau simpan pinjam, kemudian yang dikatakan orang riba ini itu dan sebagainya, bagaimana Bang? Atau bagaimana Pak gitu, saya merasa
masih jauh dari Allah dan sebagainya seperti itu. Ketika seseorang itu akhirnya beralasan bahwa taubatnya nanti menunggu akan pensiun atau menunggu setelah pensiun atau menunggu mendapat pekerjaan selain di situ, itu salah besar itu. Harusnya pada posisi seperti itu diimbangi dengan berbuat baik dan lain sebagainya, sehingga energi ataupun kekuatan power hidayah yang sangat luar biasa nanti akan segera menepis keburukan-keburukan yang selama ini masih belum bisa ditinggalkan, sehingga dengan adanya barokah ibadah yang kita lakukan nanti Allah akan membukakan jalan kebaikan, kemudian pergaulan-pergaulan yang baik, rezeki-rezeki yang baik dan lain sebagainya gitu. Pada intinya adalah mulai saat ini ketika Anda sudah punya niatan seperti itu, segera lakukan. Dan sekali lagi bahwa pemandangan pikiran atau pandangan pikiran, mindset pikiran harus dirubah. Masjid itu bukan tempat orang suci. Tidak ada tempat orang suci di dunia ini setelah Nabi Muhammad SAW. Justru masjid itu adalah tempat orang yang buruk, tempat orang yang masih berbuat maksiat, tempat orang yang masih berlumuran dosa. Untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk merubah diri di hadapan Allah sehingga menjadi jauh lebih baik gitu. Justru ketika Anda masih berbuat buruk, ibadahnya belum maksimal dan sebagainya, jangan dekati tempat-tempat maksiat, jangan datangi tempat-tempat maksiat. Larinya adalah ke Allah Subhanahu wa taala, larinya ke rumah Allah. Seperti itu. Semoga jawaban ini bisa dipahami dengan baik dan diamalkan dengan baik. Dan semoga Allah selalu merahmati dan memberikan hidayah kepada Anda fitini fitunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.